warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggun Garisma Lilian Safa dari kelas 11 akuntansi dalam acara SMK Menyapa. Kali ini di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Adlan Arif SAG, selaku Wakakasiswaan SMK Hidayatul Umam Balong Panggang Gresik. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang kebetulan hari ini kita telah melaksanakan peringatan hari lahirnya Pancasila. Sebelum saya berbincang-bincang lebar dengan beliau tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube kami SMK Hidayatul Umam Balong Panggang Gresik. Sebelum saya berbincang-bincang, Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Oh iya Bapak, jadi barusan Bapak menjadi inspektur dalam peringatan hari lahirnya Pancasila. Lalu apa sebetulnya kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan remaja dan pelajar bagi seluruh Indonesia? Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada bangsa Indonesia yang kita bersama-sama telah mengadakan peringatan atau upacara peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah merupakan satu-satunya asas atau sebagai ideologi bangsa Indonesia yang tentunya siapapun orangnya yang mengaku sebagai bangsa Indonesia, maka Pancasila itulah yang menjadi pedoman hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Karena memang Pancasila sebagai ideologi satu-satunya asas yang harus ditanamkan dalam hati seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mulai baik itu mereka sebagai pegawai atau yang lainnya, semuanya harus menanamkan itu kepada hatinya masing-masing karena memang sebagai ideologi bangsa. Oh iya Pak, fenomena yang terjadi di kalangan pelajar, kita ternyata masih banyak perkelahiran atau tawuran. Lalu sebetulnya bagaimana menurut Bapak jika dilihat dari pandangan Pancasila? Ya, begini. Saya tadi sudah mengatakan bahwa sebagai ideologi bangsa, maka Pancasila ini harus ditanamkan dalam hati semua orang, dalam hati semua masyarakat Indonesia, tidak terkecuali, baik dia itu pegawai negeri, swasta, atau dia adalah pelajar. Kenapa? Jika seandainya ideologi bangsa ini sudah tertanam dalam hati masyarakat Indonesia, maka insya Allah tidak ada lagi yang namanya kalangan pelajar harus tawuran atau harus mungkin terjadi perkelahian. Jika itu bisa terjadi dalam kalangan pelajar, itu artinya daswai alias dia berarti belum bisa menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsanya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi berarti dia tidak bisa menerapkan atau melaksanakan sila-sila Pancasila, terutama sila yang kedua, kemanusiaan, dan juga sila yang ketiga, persatuan. Kalau masih ada antara pelajar tawuran, berarti dia tidak menjunjung tinggi sila kemanusiaan dan sila persatuan. Padahal dalam Pancasila sudah ditetuskan bahwa di sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang artinya diharapkan dengan sila yang ketiga ini masyarakat kita semakin bersatu, baik itu dia kalangan pelajar atau masyarakat luas. Kita diingatkan dalam sebuah sejarah yang cukup panjang ya, ketika bangsa kita ini nggak bersatu, apa yang terjadi? Kita sempat dijajah oleh Belanda dan bangsa asing selama 3,5 abad. Belum lagi kalau bangsa ini tidak bersatu satu dengan yang lain, terus bercerai-berai, maka apa yang terjadi? Tentu saja kita tidak bisa membangun. Ribet urusan perkelahian, pertikaian. Karena itu
perlu ditanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pelajar. Sekali lagi saya ingatkan, kalau masih ada pelajar yang suka berkelahi, berarti pelajar-pelajar itu masih belum menjadi seorang pelajar yang Pancasilais, karena belum mengamalkan sila yang ketiganya. Saya kira itu. Apa ada himbauan dari Bapak kepada remaja dan pelajar di Indonesia, terutama pada momentum peringatan hari lahirnya Pancasila kali ini? Oke. Di momentum peringatan lahirnya Pancasila, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan pelajar, yang kebetulan karena kami adalah sebagai tenaga pengajar, maka saya himbau kepada para pelajar Indonesia, ayo kita bersama-sama menanamkan Pancasila dalam hati nurani kita. Tidak hanya ditanamkan, tetapi ayo kita aplikasikan. Ayo kita lakukan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Dari mulai sila pertama ketuhanan sampai sila yang keempat. Kenapa begitu? Agar masyarakat ini menjadi damai, agar masyarakat menjadi masyarakat yang tenang, tidak ada masalah, dan insya Allah pembangunan akan terus berlanjut. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, ayo kita tanamkan dalam diri kita masing-masing nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu pelajar maupun dia itu petani, pedagang, pegawai kantoran, dan semuanya. Insya Allah kalau semuanya sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang hebat Indonesia. Saya kira itu. Demikian para pemirsa, rincian perbincangan saya dengan narasumber, dan hal penting yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa harus tertanam dalam hati kita sepanjang masa, sekaligus kita aplikasikan dalam kehidupan nyata keseharian kita, baik sebagai pelajar, karyawan, pegawai kantor, petani, dan lain sebagainya. Dan semuanya demi terciptanya masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Akhir kata, saya Anggun Garisma Lilian Syafa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.